Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Berikut akan dijelaskan kunci jawaban ujian untuk mata kuliah Fisika Dasar 2, jurusan Teknik Pertambangan Trisakti yang dilaksanakan pada hari Kamis 22 Juni 2022. Nah, kemudian di dalam soal itu sudah dijelaskan terkait dengan capaian pembelajaran untuk prodi, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk mata kuliah Fisika Dasar 2 ini ada 5. Nah, kemudian berikut adalah soal yang disajikan dalam ujian tersebut, para pemirsa. Soal nomor 1, sebuah mobil jeep berjalan dengan kecepatan 72 km per jam. Dari arah berlawanan muncul mobil ambulan berjalan mendekati mobil jeep dengan kecepatan 108 km per jam. Mobil ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi sebesar 600 Hz. Diketahui kecepatan suara di udara sebesar 340 meter per second. Kemudian ditanyakan yang pertama, A, frekuensi sirine yang didengar oleh sopir mobil jeep. Kemudian yang kedua, B, frekuensi sirine yang didengar oleh orang diam di jalan dan didekati oleh mobil ambulan. Kemudian C, frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara motor di depan ambulan yang berjalan searah dengan kecepatan 54 km per jam. Kemudian D, atau yang keempat, frekuensi sirine yang didengar oleh sopir mobil ambulan sendiri. Demikian soal nomor 1, para pemirsa. Jawabannya sebagai berikut. Nah, ini termasuk efek Doppler. Jadi fenomenanya dapat digambarkan seperti skema di atas ini ya. Jadi ini mobil jeepnya, kecepatan 72 km per jam menjadi 20 meter per detik. Kemudian ini ada orang diam. Kemudian ini ada motor yang berjalan ke arah kiri dengan kecepatan 54 km per jam yang dikonversi menjadi 15 meter per detik. Kemudian ini sumber suaranya dari sirine ambulan yang kecepatan geraknya 108 km per jam ke arah kiri kalau dikonversi menjadi 30 meter per detik. Nah, sedangkan frekuensi sumbernya 600 Hz, kecepatan suara sebesar 340. Nah, jawabannya bagian A, dari persamaan umum efek Doppler, Fp adalah frekuensi pendengar sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Fs frekuensi sumber, Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber. Nah, karena pendengarnya mendekati ke sumber suara, berarti Vp-nya plus, kemudian sumber suaranya mendekati ke pendengar, berarti minus. Frekuensi sumbernya 600 Hz. Jadi persamaannya menjadi begini. Kalau kita hitung ketemunya 697 Hz. Itu untuk pertanyaan A, yaitu frekuensi yang didengar oleh sopir jeep. Kemudian yang kedua adalah orang yang diam di jalan, berarti V kecepatan orangnya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi frekuensi pendengar sama dengan 340 plus 0 kecepatan orang karena diam. Kemudian ambulannya ini mendekati ke orang yang diam di depannya, berarti minus 30. Kali 600 Hz ketemunya 658 Hz. Nah, sedangkan untuk yang C, yaitu motor yang bergerak di depan ambulan, arahnya sama. Nah, maka frekuensi pendengar oleh sopir motor atau pengendara motor berarti 340 min karena menjauhi sumber. Kemudian sumbernya mendekati ke pendengar, berarti ini minus 30 kali 600 Hz ketemunya 629 Hz. Nah, kemudian untuk pertanyaan D, berapa frekuensi yang didengar oleh sopir mobil ambulan sendiri? Karena antara sopir mobil ambulan dengan sumbernya relatif diem, maka frekuensi pendengarnya sama dengan frekuensi sumber, yaitu sebesar 600 Hz. Demikian pemirsa untuk jawaban nomor 1. Untuk soal nomor 2, objek
Setinggi 10 cm ditempatkan 15 cm di depan lensa cembung dengan jarak fokus 10 cm. Tentukan posisi, tinggi, perbesaran, dan sifat bayangan. Kemudian yang kedua, gambarkan jalannya sinar sampai terbentuknya bayangan akhir. Nah, berikut adalah jawaban untuk nomor 2, para pemirsa. Jadi diketahui tinggi objek 10 cm, jarak bendanya 15 cm, jarak fokus lensa yang digunakan 10 cm. Nah, dari persamaan lensa, 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, F-nya 10, S-nya 15 cm, diketahui S aksennya dihitung, ketemu 30 cm. Positif artinya nyata. Dari rumus perbesaran, S aksen per S sama dengan minus H aksen per H, S aksennya 30, S-nya sama dengan 15, sama dengan min H aksen per H. Hanya diketahui 10 cm. Maka H aksen ketemu minus 20 cm artinya terbalik. Sedangkan perbesarannya kita pilih perbandingan antara S aksen dengan S. Harga mutlak negatifnya dipositifkan menjadi 30/15 dua kali. Artinya diperbesar. Sehingga sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Nah, sedangkan gambar pembentukan bayangannya, kita lihat para pemirsa, kalau ada sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus yang di belakang. Kemudian sinar yang kedua, yaitu kita pilih sinar yang melewati pusat lensa akan diteruskan, tidak dibiaskan. Pertemuan sinar satu dan sinar dua ini merupakan posisi dari bayangan. Nah, jadi dari sini S jarak benda, ini S aksen jarak bayangan. Demikian jawaban dari soal nomor 2, para pemirsa. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, objek setinggi 5 cm ditempatkan 20 cm di depan lensa cembung dengan jarak fokus 15 cm. Pada jarak 72 cm di belakang lensa cembung tersebut ditempatkan lensa lain, cembung yang kedua dengan jarak fokus 16 cm. Pertanyaannya yang pertama, tentukan posisi bayangan, tinggi bayangan, perbesaran total, dan sifat bayangan akhir. Kemudian yang kedua adalah gambarkan jalannya sinar sampai terbentuknya bayangan akhir. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut, para pemirsa, untuk soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini merupakan soal lensa ganda. Jadi H1 5 cm, diketahui S1-nya 20 cm, jarak fokusnya 15 cm, kemudian jarak antara dua lensa D-nya 72 cm, sedangkan jarak fokus lensa yang keduanya 16 cm ya. Penyelesaiannya kita akan hitung masing-masing lensa. Pertama untuk lensa yang satu dulu. Persamaan lensanya 1/f1 sama dengan 1/s1 plus 1/s1 aksen. Nah, kemudian 1/15 F1-nya sama dengan 1/20 1/S1 plus 1/S1 aksen. Maka ketemu S1 aksennya 60 cm, artinya positif nyata. Sedangkan S1 aksen per S1 sama dengan min H1 aksen per H1. S1 aksennya 60, S1-nya 20, min H1 aksen per H1-nya 5 cm diketahui, ketemu H1 aksennya 15 cm, artinya minus ini ya, kelewatan minusnya itu terbalik. Nah, kemudian untuk lensa yang kedua, maka S2 sama dengan D min S1 aksen. D-nya jarak dua lensa 72 cm. Min S1 aksennya sudah dihitung dari sini ketemu 60, jadi ketemunya 12 cm. Baru diterapkan persamaan untuk lensa yang kedua, yaitu 1/f2 sama dengan 1/s2 plus 1/s2 aksen. F2-nya 16 cm diketahui, S2-nya sudah dihitung 12 cm, S2 aksennya dicari, ketemunya minus 48 cm, artinya maya. Nah, kemudian untuk perbandingan perbesarannya, S2 aksen per S2 sama dengan min H2 aksen per H2. S2 aksennya 48, S2-nya 12, min H2 aksen per H2-nya minus. Minus ke sini juga negatif masuk ya. Jadi ketemu H2 aksen ketemu min 60 cm. Artinya terbalik.
Nah, sehingga dari sini perbesaran lensa satu diperoleh S1 aksen per S1 ketemunya 3 kali. Perbesaran lensa yang kedua S2 aksen per S2 48 per 12 4 kali. Sehingga M totalnya M1 kali M2 menjadi 3 kali 4 12 kali. Nah, sedangkan berikut adalah gambaran garis besar dari jalannya sinar. Jadi kalau sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus yang di belakang lensa satu. Kemudian sinar yang kedua melalui pusat lensa diteruskan tidak dibiaskan. Kemudian sinar yang ketiga melalui fokus yang di depan dibiaskan jajar sumbu utama. Nah, pertemuan dari 3 sinar istimewa ini posisi dari bayangan lensa pertama. Bayangan lensa pertama menjadi objek bagi lensa yang kedua. Jadi kalau diteruskan jajar sumbu utama, dia akan dibiaskan ke jarak fokus, titik fokus yang di belakang lensa 2. Kemudian kalau sinar yang keempat melalui fokus, itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kita lihat pemirsa, sinar 4 dengan sinar 3 itu tidak ketemu karena divergen, maka bayangan akhirnya ditarik mundur ke belakang. Ini garis putus-putus artinya maya. Nah, sampai ketemunya itu posisi dari bayangan akhir. Nah, sehingga sifat bayangan akhirnya adalah maya, terbalik, diperbesar, totalnya 12 kali dari ukuran objek mula-mula. Demikian para pemirsa, penjelasan kunci jawaban untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 4 dan 5 akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua yang akan dijelaskan kemudian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.